Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Anissa Nisani di program Baca Sejarah. Masih di serial Kronologi Sejarah 622 Masehi dan masih membahas tentang hijrah. Terakhir kita membahas hijrah sampai Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bermalam di Gua Thur. Dan setelah bermalam 3 hari 3 malam, Rasulullah SAW dan Abu Bakar bertolak ke Madinah. Di buku Munawwar Khalil, kelengkapan tarikh Rasulullah SAW, bahasan ini ada di halaman 439 jilid pertama. Nabi SAW berangkat menuju Madinah. Sebagaimana telah kami jelaskan bahwa sebelum Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat meninggalkan Mekah, Abu Bakar berpesan kepada seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid supaya 3 hari sesudah ini ia pergi menyusul ke Gua Thur bersama-sama dengan Amir bin Fuhairah dengan membawa 2 ekor unta kepunyaan Abu Bakar yang akan dijadikan kendaraan pergi menuju Madinah. Ini unta yang sudah disiapkan sejak awal ya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dibeli dengan harga 800 dirham. Pada waktu itu Abdullah bin Uraikid masih memeluk agama berhala, agama kaum musyrikin Quraisy. Akan tetapi dengan kehendak Allah yang Maha Suci, ia mau diberi janji dan diupah oleh Abu Bakar untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Padahal ketika itu ia juga mendengar kekacauan kaum musyrikin Quraisy di Mekah, serta pengumuman mereka yang hendak memberi hadiah 100 ekor unta kepada siapa saja yang dapat menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun ada pengumuman seperti itu, dengan kehendak Allah, Abdullah bin Uraikid ini tetap setia dengan perjanjian antara dia dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Meskipun kalau dilihat dari upah, ini upah yang sangat besar ya. Pada hari yang telah ditentukan, saat tengah malam datanglah Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Fuhairah ke Gua Thur dengan membawa 2 ekor unta itu. Pada keesokan harinya, yaitu hari keempat sejak Nabi meninggalkan Mekah, keluarlah keempat orang itu dari Gua Thur. Dan dengan segera mereka berangkat dengan mengendarai unta. Nabi SAW mengendarai unta kepunyaan Abu Bakar yang bernama Al-Quswa bersama-sama dengan Abdullah bin Uraikid. Sedangkan Abu Bakar mengendarai untanya yang lain bersama-sama dengan Amir bin Fuhairah. Mereka mengambil jalan melalui sepanjang tepi Laut Merah, jalan yang tidak biasa digunakan oleh kebanyakan orang yang ingin pergi ke Madinah. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang bangsawan dan hartawan yang terkenal, juga keturunan seorang hartawan, dan ia pun sering bepergian jauh untuk berdagang, maka di dalam perjalanan itu ia selalu dikenal oleh orang-orang dari desa-desa yang dilalui. Kerap kali ia ditegur dan disapa oleh orang-orang yang telah mengenalnya. Menurut riwayat Ibnu Hisham, sebagaimana tersebut dalam kitab sirahnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Nabi SAW membawa hartanya sebanyak 5 atau 6.000 dirham. Karena Nabi SAW adalah orang yang hampir tidak pernah bepergian jauh dan juga bukan seorang hartawan yang terkenal, maka dalam perjalanan itu beliau sama sekali tidak dikenal oleh orang lain. Oleh sebab itu, apabila Abu Bakar berjumpa dengan seseorang yang mengenalnya, ia selalu ditanya tentang siapakah Nabi, maksudnya siapa orang yang di sebelahmu gitu ya. Abu Bakar hanya menjawab, ini adalah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk bepergian jauh, karena aku belum pernah pergi ke Madinah dengan mengambil jalan ini, maka terpaksa dia kuajak untuk menunjukkan jalan kepadaku. Jadi Abu Bakar tidaklah menerangkan hal yang sebenarnya, bahwasanya beliau seorang nabi dan pesuruh Allah. Mendengar jawaban itu, Nabi hanya diam karena beliau mengerti akan apa yang dimaksud oleh Abu Bakar. Dan memang Rasulullah ini seorang penunjuk jalan ya. Jadi dalam hal
dalam keadaan seperti ini, ketika kita tidak mengatakan hal yang sebenarnya, itu diperbolehkan. Tidak mengatakan yang sebenarnya bukan berarti berbohong ya, tetapi mengatakan hal lain yang maknanya sama gitu. Jadi dia adalah sahabatku, itu betul, dan dia adalah penunjuk jalan. Dan Rasulullah memang penunjuk jalan, meskipun bukan dalam secara arti harfiah. Ini juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjelang perang Badar. Ketika sedang mencari informasi, Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu ada yang bertanya, kamu dari mana? Rasulullah menjawab, dari air. Gitu. Kami dari air. Maksudnya dari air kan tubuh manusia itu memang terbuat dari air gitu, kebanyakannya gitu kan, dominannya air. Dan terbentuk juga memang dari air. Tapi yang dipahami oleh si pendengar kan dia memahami dari sumber air gitu ya, dari sumber air mana gitu. Hal ini diperbolehkan untuk hal-hal seperti ini. Bahkan diperbolehkan juga ketika kita bekerja sama dengan orang kafir. Di sini kan Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bekerja sama dengan Abdullah bin Uraikid. Padahal pada masa itu Abdullah bin Uraikid ini belum masuk Islam. Di sini dikatakan belum ya, masih memeluk agama berhala. Tidak tahu apakah nanti kedepannya dia akan masuk Islam atau tidak. Tetapi pada saat ini dia itu menyembah berhala, dan Rasulullah SAW juga Abu Bakar itu bekerja sama dengan dia. Dan tidak diharamkan gitu, diperbolehkan. Berikutnya adalah Nabi SAW dikejar oleh musuh. Sesudah kaum musyrikin Quraisy di Mekah kehilangan Nabi SAW dan Abu Bakar, mereka sibuk mengumumkannya ke sekeliling kota Mekah dan kepada suku-suku serta kabilah-kabilah yang berdekatan. Di setiap suku dan kabilah, para pemimpinnya dimintai pertolongan oleh mereka supaya turut mencari Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan apabila berhasil menemukan mereka, hendaknya segera disekap dan dikirim ke Mekah. Diumumkan pula oleh mereka bahwa barang siapa dapat menangkap Muhammad sampai membawanya ke Mekah, ia akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Tatkala perjalanan Nabi dan Abu Bakar sampai di suatu dusun yang bernama Kudaidin dekat Robig, tiba-tiba perjalanan mereka diketahui oleh seorang penduduk dusun itu yang pernah mengenal wajah Nabi dan Abu Bakar. Dengan segera orang itu melaporkannya kepada kepala kabilahnya yang bernama Suraqah bin Malik al-Mudlij, kepala kabilah Bani Mudlij. Ketika itu Suraqah dengan duduk di hadapan kaumnya. Suraqah tengah duduk di hadapan kaumnya. Maka orang yang datang itu menuturkan kepada Suraqah, "Ya tuanku, baru-baru ini aku melihat dari jauh di tepi laut pada tempat ini dan ini. Terlihat titik-titik hitam yang menandakan kendaraan unta. Menurut dugaanku, barangkali itulah kendaraan Muhammad dan sahabatnya yang baru tuan cari." Suraqah menyahut, "Bukan, itu sekali-kali bukan Muhammad dan sahabatnya. Tapi yang kamu lihat itu adalah si Fulan dan si Fulan." Suraqah menyebutkan beberapa nama yang baru saja lewat melalui sini. "Mereka itu hendak mencari barang-barang yang hilang di tengah jalan," itu kata Suraqah. Orang yang melaporkan itu terdiam karena tidak mengerti apa yang ada di dalam hati Suraqah. Sesungguhnya kata-kata Suraqah itu hanya pura-pura, karena di dalam hatinya ia berkata, barangkali itu memang kendaraan Muhammad dan kawannya. Akan tetapi karena ia ingin sekali memperoleh hadiah 100 ekor unta itu, ia berpura-pura tidak mau membenarkan laporan yang diterimanya itu, dengan maksud supaya ia dapat pergi sendiri menangkap orang-orang buruan itu. Buktinya kejadian-kejadian yang selanjutnya seperti tertera di bawah ini. Tidak berapa lama kemudian Suraqah dengan cepat-cepat membubarkan orang-orang yang berhimpun di hadapannya, dan ia cepat-cepat pula pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia langsung berpakaian secukupnya serta bersenjata selengkapnya, lalu mengambil kudanya. Sesudah itu ia pergi berkuda dengan secepat-cepatnya mengejar perjalanan Nabi dan sahabatnya. Dalam waktu yang
yang sangat singkat ia telah sampai di belakang Nabi. Waktu itu Abu Bakar selalu memalingkan mukanya ke belakang, dan terasalah olehnya bahwa orang yang mengejarnya di belakang itu tidak lain dan tidak bukan adalah seorang musuh yang hendak menangkap Nabi. Akan tetapi Nabi tidak mau memalingkan mukanya ke belakang, sehingga Abu Bakar lalu berkata, "Ya Rasulullah, ada orang yang mengejar kita, dan sekaranglah kita tentu tertangkap oleh musuh." Nabi SAW bersabda, "Hai sahabatku, jangan bersusah hati, karena bahwasanya Allah beserta kita." Demikianlah percakapan seperti itu sampai terjadi berulang-ulang. Sesudah Suraqah sampai dekat di belakang perjalanan Nabi, Abu Bakar menangis sambil berkata, "Orang itu tentu dapat menangkap kita sekarang." Nabi SAW bersabda, "Mengapa engkau menangis, hai sahabatku?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, saya tidak menangisi kalau saya tertangkap atau terbunuh, tetapi saya menangisi Tuhan." Nabi SAW berkata, "Allah beserta kita." Kemudian beliau berdoa, "Allahumma kfina bima syi'ta." Ya Allah, cukupilah kami akan dia sekehendak engkau. Jadi Rasulullah SAW itu ibaratnya dari doa ini ya, kita bisa paham bahwa beliau menyerahkan Suraqah itu kepada Allah. Terserah Allah mau diapakan antara Suraqah dengan mereka berdua. Seketika itu juga tergelincirlah kuda Suraqah dan ia jatuh terpelanting ke tanah. Dan perjalanan Nabi terus berlangsung dengan tenang. Tidak berapa lama kemudian Suraqah dapat bangkit dan kudanya pun dapat dibangunkan kembali. Lalu ia berkuda lagi. Pada saat-saat itu Suraqah sudah merasa sedikit kurang enak terhadap perbuatannya, karena ia merasa bahwa pasti ada apa-apa. Tetapi ia memaksakan dirinya menaiki kudanya lagi untuk mengejar Nabi. Setelah ia sampai di dekat kendaraan Nabi, ia dapat mendengar apa yang dibaca oleh beliau. Tetapi tiba-tiba pula tergelincirlah kudanya dengan lebih keras daripada yang pertama dan ia pun jatuh terpelanting ke tanah lagi. Nabi meneruskan perjalanannya dengan tenang. Tidak berselang lama, bangunlah Suraqah dari tanah lalu membangunkan lagi kudanya yang hampir tidak dapat berdiri. Dengan memaksa diri, ia menaiki kudanya lantas mengejar Nabi SAW. Tidak lama kemudian sampailah ia di belakang beliau lagi. Oleh sebab itu beliau berdoa lagi kepada Allah seperti tadi, dan ini terus berulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali kejadian, Nabi SAW dan Abu Bakar terus berjalan dengan tenang. Karena itu Suraqah terus memanggil-manggil Nabi dengan suara sekeras-kerasnya dan meminta supaya beliau menghentikan perjalanannya sebentar. Karena waktu itu hati Suraqah telah bersih dari maksud dan kehendak yang jahat. Jadi 3 kali mendapatkan peristiwa itu, Suraqah itu jadi mengerti bahwa orang yang dikejarnya ini bukan orang biasa. Dan dia yakin berapa kali pun dia akan berdiri, berapa kali pun dia menungganginya, berapa kali pun dia mengejarnya lagi setelah jatuh, itu tetap yang terjadi akan sama. Dia tidak akan pernah bisa mengejar, apalagi menangkap Rasulullah SAW. Sehingga di titik itu, setelah 3 kali kejadian, Suraqah itu menjadi faham. Jadi tidak berniat lagi untuk mengejar Rasulullah apalagi menangkapnya. Tapi dia memanggil-manggil Nabi untuk apa? Karena waktu itu hati Suraqah telah bersih dari maksud dan kehendak yang jahat, Nabi dan Abu Bakar mau menghentikan perjalanan mereka. Lalu Suraqah mendekati Nabi SAW. Setelah berhadapan muka dengan beliau, ia meminta beribu-ribu maaf atas kesalahan yang baru diperbuatnya. Ia memohon juga supaya kesalahannya itu tidak dibalas oleh beliau. Manakala kelak di kemudian hari beliau memperoleh kemenangan dan memegang tampuk kekuasaan di seluruh jazirah Arab. Nabi SAW mengabulkan permintaan Suraqah itu dengan perjanjian tertulis. Waktu itu Abu Bakar membawa alat tulis menulis untuk mencatat wahyu-wahyu Allah jika sewaktu-waktu dalam perjalanan itu ada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi. Adapun yang diserahi tugas untuk menulis surat perjanjian antara Suraqah dengan Nabi itu adalah Amir bin Fuhairah. Jadi ini kan masih 4 orang ya perjalanannya itu kan dengan penunjuk jalannya. Jadi Suraqah itu ketika timbul kesadaran itu bukan hanya kesadaran bahwa saya tidak akan bisa menangkap Rasulullah SAW bagaimanapun keadaannya.
tetapi juga kesadaran bahwa orang ini dilindungi oleh suatu kekuatan yang tidak dia pahami. Dan dia juga paham bahwa suatu hari ya orang yang dilindungi oleh sesuatu, karena dia kan belum masuk Islam ya, dia tidak paham. Yang dia mengerti adalah suatu hari Rasulullah SAW itu akan mendapatkan kemenangan besar. Makanya dia meminta jaminan bahwa nanti setelah Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan, ia tidak akan diapa-apakan atas kesalahan yang dia lakukan karena sudah mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Lalu dibuatlah perjanjian itu ya ditulis perjanjian itu oleh Amir bin Fuhairah. Selanjutnya Suraqah menuturkan kepada Nabi SAW tentang keadaan kaum musyrikin Quraisy di Mekah sepeninggal beliau. Antara lain Suraqah berkata, kepala-kepala kaum Quraisy telah membuat pengumuman bahwa barang siapa dapat menangkap engkau dan mengirimkan engkau kembali ke Mekah, akan mereka beri hadiah 100 ekor unta. Mendengar berita dari Suraqah itu, Nabi SAW tersenyum. Kemudian Suraqah ingin memberikan bekal-bekal dan alat-alat yang sangat berguna bagi orang bepergian jauh kepada Nabi SAW. Tetapi sedikit pun beliau tidak mau menerimanya. Hanya saja beliau berpesan kepada Suraqah agar jangan menyiarkan kepergian beliau ke Madinah kepada kaum Quraisy serta kepada yang lain-lainnya, dan supaya ia bersungguh-sungguh merahasiakannya. Suraqah sanggup menerima pesan tersebut. Lalu jauh diriwayatkan bahwa sesudah Nabi memberikan surat perjanjian tersebut kepada Suraqah, selesai ya surat perjanjian itu selesai, kemudian diberikan kepada Suraqah. Suraqah berkata, ya Rasulullah, surat ini buat saya ini Suraqah bin Jusum. Lalu Nabi bersabda kepadanya, hai Suraqah, bahwasanya engkau pada suatu saat kelak akan berpakaian dan berhiasan gelang-gelang dan binggal-binggal emas yang biasa dipakai oleh raja-raja Persia. Dan ini janji Rasulullah ini ya, ucapan Rasulullah ini terwujud bertahun-tahun kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Persia dikalahkan. Ini kan Persia itu pada saat itu ya, sebagaimana kita tahu, dia itu salah satu dari dua peradaban besar yang menguasai dunia. Yang pertama adalah Romawi Bizantium yang saat itu dipimpin Heraklius, dan Persia Sasanid atau Sasaniyah yang pada saat itu dipimpin oleh Kisra II. Dua kerajaan itu kerajaan yang sangat-sangat besar, kekuasaannya juga sangat luas, kekayaannya juga sangat luar biasa. Dan berita tentang mereka, meskipun orang-orang Arab itu tidak pernah bertemu, apalagi di Mekah, karena di Mekah itu ya bukan daerah yang diperebutkan oleh dua kerajaan tersebut gitu. Jadi hanya mendengar saja. Tapi berita kehebatan Kisra II itu sudah tersiar, sudah sangat-sangat luas diketahui oleh dunia. Bahkan sampai pelosok Mekah pun nyampe berita tentang kehebatan Kisra II. Sekilas ucapan Rasulullah ini seperti hayalan. Karena mungkin nggak sih, masa iya gitulah. Tetapi kata-kata ini tetap diingat oleh Suraqah, dan bukan hanya oleh Suraqah tetapi juga oleh sahabat-sahabat lainnya. Jadi berita ini nantinya akan tersebar dan nanti mendapatkan kemenangan, terbukti pada masa kepemerintahan Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia di perang Qadisiyah. Kemenangan itu kan kemenangan yang sangat gemilang ya, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga rampasan-rampasan perangnya dari Persia itu dikirimkan ke Mekah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikirimkan ke Mekah, diberikan kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab juga ketika melihat itu, karena berita tentang kalimat Rasulullah ini tersiar, sangat terkenal ya. Lalu ingat dengan kalimat yang Rasulullah sabdakan kepada Suraqah, lalu dikirimlah benda-benda yang disebutkan oleh Rasulullah itu secara pribadi oleh Umar bin Khattab kepada Suraqah.
sebagai pembuktian kebenaran ucapan Rasulullah SAW. Dan pada saat itulah Suraqah bin Naufal itu tersenyum gitu ya, dan ya membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Lalu di perjalanan menuju Madinah, bukan hanya peristiwa tentang Suraqah saja yang Rasulullah dan Abu Bakar alami, tetapi ada juga peristiwa yang berkaitan dengan Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini siapa? Ummu Ma'bad adalah Atikah binti Khalid. Setelah kira-kira ada 3 mil jauhnya dari tempat pertemuan mereka dengan Suraqah tadi, Nabi dan Abu Bakar melalui kemah kepunyaan seorang perempuan yang waktu itu dikenal melalui kemah Ummu Ma'bad, dan Rasulullah dan Abu Bakar itu berhenti untuk membeli kurma, daging, dan air untuk persediaan ya. Tetapi pada saat itu persediaan Ummu Ma'bad sedang habis. Dan ia berkata kepada Nabi dan Abu Bakar, demi Allah, seandainya ada sesuatu yang sedang tuan-tuan butuhkan, tentulah tidak usah tuan-tuan beli. Jadi kalaupun ada, nggak usah dibeli, tapi emang lagi kosong gitu, kata Ummu Ma'bad. Lalu Nabi SAW melihat seekor kambing di dekat rumah Ummu Ma'bad. Kemudian beliau bertanya kepada Ummu Ma'bad, itu kambing apa hai Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad menjawab, kambing itu sedang menderita payah dan sakit. Lalu beliau bertanya lagi, apakah kambing itu mengeluarkan air susu? Ummu Ma'bad menjawab, sudah tentu tidak Tuan. Karena kalau ia mengeluarkan air susu, sudah tentu lebih sengsara keadaannya, bukan? Nabi SAW bertanya pula, apakah kau memperkenankan aku jika kuperah air susunya? Jawab Ummu Ma'bad, sekiranya Tuan melihat ia bersusu, maka baiklah, Tuan perah air susunya. Kemudian Nabi SAW mendekati kambing tersebut serta memegangnya, dan dengan tangannya sendiri beliau memerah air susunya. Tiba-tiba memancarlah air susunya dengan sebanyak-banyaknya. Itulah salah satu keajaiban yang terjadi ya. Dan pada akhirnya Rasulullah bisa meminum air susu itu, Abu Bakar, bahkan Ummu Ma'bad sendiri menjadi punya persediaan. Ada satu hal yang harus digarisbawahi dari pertemuan ini, bahwa Ummu Ma'bad itu dia menjadi satu orang yang meriwayatkan wajah dan bentuk tubuh Rasulullah itu dengan sangat detail. Dan riwayat dari Ummu Ma'bad ini yang paling rinci di antara riwayat-riwayat lain. Bagaimana alis beliau, hidung beliau, mata beliau gitu ya, wajahnya, rambutnya seperti apa. Itu adalah dari riwayat Ummu Ma'bad ini. Dan sampai sekarang riwayat yang paling sering dipakai adalah riwayat dari Ummu Ma'bad ini. Lalu Rasulullah sesudah itu melanjutkan perjalanannya. Kemudian Nabi dan Abu Bakar meneruskan perjalanan mereka sesudah matahari hampir terbenam. Lalu datanglah Abu Ma'bad, namanya Akhsam, dengan mengiringkan kambing-kambing yang digembalakannya. Tatkala ia sampai di rumahnya, tiba-tiba ia melihat segelas air susu, karena ia merasa tidak menyediakan air susu di rumahnya dan tidak pula merasa meninggalkan di rumahnya kambing yang bersusu. Ia bertanya kepada istrinya, dari mana air susu 1 gelas ini hai Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad menjawabnya dengan panjang lebar, diceritakannya kisah pertemuan beliau dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu menceritakan juga sifat-sifatnya dengan sejelas-jelasnya, pakaiannya yang seperti tadi saya katakan. Lalu timbullah perasaan dari diri Abu Ma'bad bahwa pastilah orang itu seorang keturunan bangsawan Quraisy yang tengah dicari, yang tengah jadi buah bibir. Ada feeling tuh Abu Ma'bad, jangan-jangan itu adalah orang yang sedang jadi buah bibir di Mekah. Sungguh saya bercita-cita apabila kelak saya dapat berjumpa dengan dia, saya hendak menjadi pengikut dan sahabatnya. Ini kata Abu Ma'bad. Jadi Abu Ma'bad itu punya feeling bukan untuk kayak Suraqah awalnya ya, bukan untuk mengejar dan menangkap lalu mendapatkan 100 ekor unta, tetapi berkeinginan untuk bertemu, justru untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW. Dan ini ada catatan kaki tentang kisah Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad yang beberapa bulan kemudian berangkat hijrah ke Madinah, jadi ikut Rasulullah ke Madinah.
Mereka berdua setelah datang menghadap kepada Nabi lalu beriman dan mengikuti suruhan beliau. Jadi mewujudkan keinginannya, membuktikan bahwa keinginannya itu memang benar. Adapun kambing yang diperah susunya itu selanjutnya pada tiap-tiap petang dan pagi selalu diperah dan senantiasa mengeluarkan air susu yang tidak sedikit. Kambing itu hidup sampai di masa Khalifah Umar, panjang banget umurnya ya. Yaitu pada tahun ke-17 atau ke-18. Demikianlah sebagaimana yang tersebut dalam Siratul Halbiyah. Wallahu alam. Jadi itu kisah tentang Ummu Ma'bad dan suaminya Abu Ma'bad yang juga kambingnya ya, yang ternyata benar-benar berkah dengan mendapat sentuhan dari Rasulullah SAW, bukan hanya pada saat itu jadi sembuh dan mengeluarkan air susu yang banyak, tetapi bahkan sampai belasan tahun kemudian tidak berhenti. Maksudnya tidak berhenti, setiap pagi dan petang dia bisa diperah gitu susunya, tidak habis. Lalu itu kisah kedua ya. Kisah pertama tadi pertemuan Rasulullah, pertemuan rombongan lah ya, rombongan kecil Rasulullah SAW dengan Suraqah, kemudian pertemuan dengan Ummu Ma'bad. Dan yang ketiga, selama perjalanan ini, kisah yang terakhir adalah Rasulullah SAW di tengah perjalanan bertemu dengan Zubair yang waktu itu sedang dalam perjalanan pulang dari Syam untuk berdagang. Karena ia melihat pakaian-pakaian Nabi dan Abu Bakar, ia lalu memberikan pakaian-pakaiannya yang putih dan baik-baik kepada Nabi dan Abu Bakar yang diterima oleh keduanya dan terus dipakai. Zubair ini adalah suaminya Asma ya. Masih ingat kan Asma pada waktu itu dalam keadaan sedang hamil dan suaminya memang tidak berada di tempat karena sedang melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dan ini bertemu dengan Rasulullah sehingga ya tidak bisa bersamai dan ikut berjuang, ikut melakukan pekerjaan rahasia dengan istrinya dan dengan keluarga Abu Bakar yang lain gitu ya, karena beliau sedang ada di Syam. Diriwayatkan pula sesudah itu di tengah perjalanan beliau bertemu dengan rombongan kafilah dari kafilah Bani Sahmin yang dipimpin oleh kepala kabilahnya yang bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Buraidah juga mendengar berita maklumat dari Mekah bahwa barang siapa dapat menangkap Muhammad dan mengirimnya kembali ke Mekah akan memperoleh hadiah sebesar 100 ekor unta. Oleh karena itu, Buraidah berhasrat juga untuk mendapatkan hadiah itu sebagaimana Suraqah. Berangkatlah ia pada suatu hari dengan diiringi oleh kaumnya sebanyak 70 orang. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka bertemu dengan Nabi. Kemudian ia menegur Nabi yang oleh beliau dijawab dengan ditanya, "Siapakah engkau?" Buraidah menjawab, "Saya Buraidah bin Al-Hasib." Nabi memalingkan mukanya kepada Abu Bakar sambil berkata, "Mudah-mudahan telah dingin urusan kita dan baik." Lalu beliau bertanya lagi, "Dari keturunan siapa engkau?" Buraidah menjawab, "Dari desa Aslam, dari keturunan Sahmin." Lalu Nabi memalingkan mukanya kepada Abu Bakar sambil berkata, jadi setelah ngobrol, sudah bicara dengan Buraidah, Rasulullah bicara kepada Abu Bakar. Kata beliau, "Kita telah selamat dan telah keluar panahmu." Waktu itu Buraidah membalas bertanya, "Siapakah engkau?" Nabi menjawab, "Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib." Seketika itu juga Buraidah berkata, "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya." Orang-orang yang mengiringi dia pun yang 70 orang itu ya, karena ketuanya masuk Islam, pimpinan kabilahnya masuk Islam, maka mereka pun membaca syahadat bersama-sama. Lalu mereka semua telah masuk Islam. Kemudian Buraidah berkata, "Alhamdulillahilladzi aslama bani Sahmin ta'iina ghaira mukrahin." Segala puji bagi Allah yang telah mengislamkan Bani Sahmin dengan bertunduk, tidak dengan dipaksa. Jadi sebelum Nabi sampai di Madinah, beliau telah mendatangkan pengikut-pengikut baru dari orang-orang yang beliau jumpai di tengah jalan sebanyak lebih dari 70 orang. Pada waktu itu Buraidah bermaksud mengiringi Nabi sampai masuknya beliau ke kota Madinah. Keesokan harinya Buraidah mengemukakan usul kepada Nabi supaya pada saat beliau hendak masuk ke Madinah dikibarkan bendera. Usul Buraidah ini dengan segera diterima oleh beliau. Karena kaum musyrikin Mekah telah beberapa hari belum mendapatkan kabar yang pasti kemana sesungguhnya Nabi dan Abu Bakar pergi,
Kemarahan mereka bertambah sangat. Tidak berhenti-henti mereka berusaha memperoleh kabar kemana sebetulnya Muhammad dan Abu Bakar itu menyembunyikan diri. Hingga kemudian pada suatu hari mereka masing-masing dengan sekonyong-konyong mendengar suara dari atas. Suara yang tidak dengan rupa orang mengucapkannya, yang mengatakannya bahwasanya Muhammad dan Abu Bakar telah sampai di Madinah. Mereka sangat tercengang mengapa kedua orang itu dapat sampai ke Yathrib. Waktu itu mereka lalu berdaya upaya dengan cara-cara yang halus bagaimana mengembalikan Muhammad ke Mekah. Dan demikianlah riwayat perjalanan Nabi SAW sejak berangkat hijrah dari Mekah dan sampai nanti tiba di Madinah. Jadi ada beberapa pertemuan ya Rasulullah itu, pertama dengan ada beberapa kisah penting yang selama masa perjalanan beliau. Yang pertama adalah bertemunya dengan Suraqah bin Malik yang nama aslinya Suraqah bin Ju'sum ya. Kemudian bertemu juga dengan Ummu Ma'bad. Yang ketiga bertemu dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian bertemu dengan Buraidah. Dan Buraidah ini bersama 70 orang masuk Islam. Kita ulas sedikit tentang kisah Buraidah ini. Buraidah sebetulnya kan komunikasinya hanya pendek dengan Rasulullah ya. Mungkin untuk kita yang sekarang hanya membaca mungkin tidak terlalu paham kenapa bisa Buraidah itu masuk Islam, padahal komunikasi dengan Rasulullah juga sangat pendek. Tetapi jika kita mengikuti sejarah Rasulullah dari awal, ini bukan kejadian yang pertama dan terakhir gitu. Banyak peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi ketika orang-orang berinteraksi dengan Rasulullah itu sangat sebentar tetapi masuk Islam dengan sangat cepat. Contohnya adalah ketika Rasulullah pulang dari Taif ya, hanya memberikan anggur tapi masuk Islam, komunikasi kecil. Kemudian Suraqah juga kan bertemu dengan Rasulullah hanya sebentar. Meskipun tidak diceritakan Suraqah masuk Islamnya kapan gitu, tapi Suraqah pada akhirnya masuk Islam. Kemudian ada juga Abu Dzar ya, Abu Dzar itu bertemu dengan Rasulullah hanya sebentar. Ketika di Mekah, ketika dia berkesempatan kunjungan ke Mekah, kalau tidak salah waktu itu ibadah haji, bertemu dengan Rasulullah sebentar, masuk Islam gitu. Padahal dia sudah diwanti-wanti oleh orang-orang Mekah untuk menutup telinganya supaya tidak, kalau bertemu dengan Nabi suaranya tidak terdengar gitu. Tapi kan pada akhirnya penasaran, mendekat, tutup telinganya lalu mendengar bacaan Rasulullah, komunikasi sebentar masuk Islam gitu. Bagi kita mungkin yang tidak bertemu dengan Nabi tidak terpahami bagaimana bisa seperti itu, termasuk Buraidah ini. Tetapi dari kalimat ini, dari jawaban Rasulullah, kalimat Rasulullah lah kepada Abu Bakar, ini kan seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi gitu, bahwa sebenarnya Buraidah ini nggak akan ngapa-ngapain kok ke kita gitu ya. Beliau mengatakan mudah-mudahan telah dingin urusan kita dan baik. Kemudian kalimat kedua, kita telah selamat dan telah keluar panahmu. Jadi tidak akan terjadi apa-apa gitu. Dan Buraidah, yang membuat Buraidah bingung, emangnya kamu siapa gitu. Kok tahu kamu tidak bahaya karena bertemu saya gitu lah. Dan banyak juga orang-orang yang masuk Islam itu dengan karakter Rasulullah SAW ya, akhlaknya. Jadi jatuh cinta dengan akhlaknya, dengan susunan kalimatnya, dengan kesopanannya dan segalanya gitu. Jadi ya cukup komunikasi sebentar sebetulnya seseorang bisa tersentuh dan masuk Islam. Makanya bagaimana bebalnya orang-orang Quraisy ya, yang mereka seorang pemimpin besar gitu, kayak Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi seorang pamannya, apalagi dua anak Rasulullah adalah menantunya gitu. Berinteraksi sangat lama dengan Rasulullah, bahkan dari kecil, bahkan mempercayai Rasulullah itu adalah Al-Amin yang sangat terpercaya, tetapi kesombongan dan kejahilan menutupi kebenaran di hati mereka. Jadi mereka tahu kok Rasulullah itu benar, mereka tahu. Hanya saja
Mereka tidak memilih untuk beriman hanya karena kesombongan dalam diri mereka dan ketakutan akan kehilangan jabatan dan harta yang tengah mereka pegang. Tetapi bagi orang-orang yang tulus, yang bersih ya seperti Buraidah ini, dia tidak punya tidak mikir macam-macam gitu. Ketika hatinya sudah menerima kebenaran, langsung saja masuk Islam. Dan ini jadi pelajaran kuat bagi kita. Ketika kita di dalam hati kita itu ada percikan keimanan gitu ya, ada sinyal-sinyal keimanan, turuti langsung dan jangan ditunda. Kalau ditunda ya takutnya seperti orang-orang Quraisy ya, yang mereka sebenarnya sudah banyak sekali sinyal-sinyal keimanan, sinyal-sinyal kebenaran gitu, tetapi memilih untuk tidak mengikuti sinyal-sinyal tersebut. Itu saja untuk hari ini tentang perjalanan Rasulullah ke Madinah, dan pada akhirnya kita sampai juga di video berikutnya ya, sampai di kisah ketiga, berarti peristiwa ketiga dalam sejarah tahun 622 Masehi. Yang pertama kan tentang Bai'at Aqabah 2, yang kedua tentang hijrah, yang hari ini adalah episode terakhir kita membahas tentang hijrah. Kemudian yang ketiga, membangun Masjid Quba ya, sholat Jumat pertama dulu, lalu tiba di Madinah, dan setelah itu membangun Masjid Nabawi. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak video ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.